Halo, kita ketemu lagi dengan saya Hana dalam pembahasan tripod sejarah dari Bimbel Klinik Genius. Mari kita mulai. Soal nomor 1, peninggalan gua-gua yang pernah menjadi tempat tinggal sementara manusia purba pada masa Mesolitikum disebut titik-titik. Kita lihat ya, bagaimana ciri kehidupan pada masa Mesolitikum. Nah, ini merupakan ciri-ciri kehidupan pada masa Mesolitikum. Yaitu pertama, manusianya masih nomaden dan mengumpulkan makanan atau food gathering. Kemudian alat-alat yang digunakan hampir sama dengan alat-alat pada masa sebelumnya, yaitu yang terbuat dari batu-batu yang masih sangat kasar. Demikian juga untuk makanannya itu masih mengumpulkan makanan. Ya. Salah satu bentuk makanan yang banyak dimakan oleh manusia pada masa itu adalah berupa kerang. Kerangnya itu sering disebut sebagai Keukenmodinger. Kenapa disebut Keukenmodinger? Karena ini merupakan kerang yang sudah membantu, dan kemudian bertumpuk dan biasanya terletak di tepi pantai. Kemudian juga pada masa Mesolitikum ini ada yang disebut dengan Abrisaurus. Ya. Abrisaurus itu adalah gua-gua tempat manusia pada masa Mesolitikum itu tinggal. Misalnya di Gua Lawa Sampung, Jawa Timur. Demikian juga di gua-gua yang ada di tepi pantai di sepanjang pantai Sumatera Timur. Kemudian pada masa Mesolitikum ini sering juga disebut sebagai pebble culture. Kenapa? Karena memang alat-alatnya itu merupakan kapak genggam yang sudah lebih dihaluskan dari masa sebelumnya. Demikian juga ada yang disebut dengan bone culture, yaitu merupakan alat-alat yang terbuat dari tulang. Demikian juga ada yang disebut dengan flex culture, yaitu merupakan batu-batu serpih. Kemudian manusia pendukung pada masa kebudayaan Mesolitikum mayoritas adalah bangsa Papua Melanesia. Ya. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa apa yang dimaksud dengan tempat tinggal sementara manusia purba pada masa Mesolitikum, yaitu disebut C, ya, Abrisaurus. Karena Abrisaurus ini merupakan istilah untuk menyebut gua-gua yang dijadikan tempat tinggal pada masa Mesolitikum. Nomor 2, jenis manusia purba yang menjadi perdebatan para ahli karena memiliki ciri yang unik antara kera dan manusia yang ditemukan di wilayah Indonesia adalah titik-titik. Kita lihat ya, jenis manusia apa saja yang memang banyak ditemukan di Indonesia. Nah, ada berbagai macam jenis manusia purba yang banyak ditemukan di Indonesia. Ada Homo erectus dan juga ada jenis Pithecanthropus. Ya. Nah, dari jenis Pithecanthropus ini ada satu jenis Pithecanthropus yang memiliki ciri yang unik. Ya. Salah satunya yang disebut dengan Pithecanthropus erectus. Kenapa disebut Pithecanthropus erectus? Karena merupakan manusia kera yang berjalan tegak. Ini dari kata Pithecan atau kera, anthropus itu manusia, erectus itu tegak. Jadi manusia kera berjalan tegak. Nah, jenis Pithecanthropus erectus ini banyak ditemukan fosilnya di daerah Trinil. Dan salah satu yang terkenal adalah yang ditemukan oleh Eugene de Boer pada tahun 1890. Dan ini merupakan perdebatan. Kenapa? Karena pada ciri-ciri manusia kera sebelumnya, manusia kera itu berjalan membungkuk, ya, seperti ciri kera pada umumnya. Tetapi pada jenis Pithecanthropus erectus itu diperkirakan bahwa mereka sudah berjalan tegak. Nah, inilah merupakan salah satu ciri manusia kera unik yang ditemukan di Indonesia. Dari sini kita lihat jawabannya. Jadi jenis manusia purba yang memiliki ciri yang unik antara kera dan manusia yang ditemukan di Indonesia adalah jenis Pithecanthropus erectus. Nomor 3. Untuk mempelajari masa praaksara banyak digunakan bantuan dari ilmu lainnya. Salah satunya adalah ilmu paleontologi. Paleontologi merupakan ilmu yang mempelajari titik-titik. Nah, kita lihat ya.
Nah, di sini kita lihat ini adalah beberapa nama untuk ilmu bantu sejarah. Ya, jadi yang pertama misalnya adalah ilmu antropologi. Antropologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang berbagai macam aspek kebudayaan dari masyarakat. Kemudian arkeologi. Arkeologi ini mempelajari kebudayaan dan kehidupan manusia dilihat dari artefaknya atau perkakasnya, ya, yang merupakan benda-benda buatan manusia pada masa lalu. Kemudian ada yang disebut dengan ikonografi. Ikonografi ini adalah merupakan ilmu yang mempelajari tentang simbol-simbol, ya, yang terdapat baik pada arca, lukisan, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang disebut dengan numismatik. Ini khusus mempelajari tentang koin atau mata uang logam. Kemudian ada juga yang disebut dengan etnologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang berbagai macam budaya dan tradisi pada suku-suku bangsa. Nah, kemudian ada juga yang disebut dengan paleontologi. Paleontologi ini adalah ilmu yang mempelajari binatang dan tumbuhan melalui analisis berupa fosil. Jadi paleontologi ini mempelajari fosil, baik itu fosil binatang maupun tumbuhan. Kemudian ada yang disebut dengan epigrafi yang mempelajari tentang tulisan atau prasasti. Ada juga keramologi yang khusus mempelajari tentang keramik. Ada geologi mempelajari tentang lapisan bumi, dan filologi adalah ilmu naskah yang mempelajari bahasa, ya, dari berbagai kebudayaan dan sejarah dari bangsa-bangsa di dunia. Nah, ini merupakan ilmu bantu sejarah. Jadi sekarang kita tahu apa yang dimaksud dengan paleontologi, ya. Jadi paleontologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang fosil. Jadi jawabannya yang C. Nomor 4. Berikut ini yang bukan merupakan hak oktroy yang dimiliki oleh VOC adalah, kita lihat ya, apa itu hak oktroy? Masih ingat ya tentunya? Hak oktroy adalah merupakan hak istimewa yang diberikan oleh pemerintah Belanda kepada VOC. Ya, apa tujuan diberikan hak oktroy kepada VOC ini? Yaitu untuk menjadi kekuatan bagi VOC agar dapat mengalahkan para saingannya, yaitu para pedagang yang berasal dari berbagai bangsa lainnya yang memang sama-sama ya ingin menguasai rempah-rempah di Indonesia. Nah, dengan hak oktroy inilah nanti VOC bisa mendapatkan kemenangan atas saingan-saingannya tersebut. Apa saja yang termasuk hak oktroy? Yang pertama adalah hak monopoli perdagangan. Jadi semua perdagangan rempah-rempah di Nusantara dikuasai atau dimonopoli oleh VOC. Kemudian juga adalah hak untuk mencetak mata uang sendiri. Kemudian hak untuk membentuk pasukan atau tentara. Kemudian hak untuk membangun benteng dan gudang-gudang senjata. Kemudian juga dapat membuat perjanjian dan menyatakan perang dengan negara atau dengan kerajaan lain. Selain itu juga ada hak untuk membentuk peradilan tersendiri. Sehingga dengan hak oktroy ini, VOC memiliki kekuasaan yang sangat besar sekali. Nah, kita kembali ke soal berikut ini yang bukan merupakan hak oktroy yang dimiliki oleh VOC. Berarti yang bukan adalah yang mana? Nah, yang bukan adalah yang ya, hak untuk mengatur pemerintahan. Jadi VOC itu hanya memiliki hak untuk membuat perjanjian dan perdamaian ya dengan kerajaan atau negara lain, tetapi bukan untuk mengatur pemerintahan negara atau kerajaan lain. Lanjutkan nomor 5. Kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Raffles dari tahun 1811 sampai dengan tahun 1816 dalam bidang ekonomi adalah, nah, kita lihat ini adalah kebijakan Raffles selama berkuasa di Indonesia. Raffles membuat banyak sekali perubahan dari masa kekuasaan Belanda sebelumnya. Contoh ya, di bidang ekonomi, Raffles membuat berbagai macam kebijakan. Yang pertama adalah membuat sistem sewa tanah atau pajak tanah yang disebut dengan land rent. Land rent ini merupakan pengganti dari semua sistem pajak yang pernah diberlakukan pada masa kekuasaan Belanda. Kemudian juga dilakukan penyerahan wajib hasil bumi. Kemudian juga menghapuskan kerja rodi dan perbudakan, menghapuskan tadi penyerahan wajib hasil bumi, menghapuskan sistem monopoli, dan kemudian menjadikan desa sebagai unit administrasi. Kemudian di bidang pemerintahan,
Juga Raffles menjadikan bupati sebagai pegawai pemerintah, membagi Jawa menjadi 16 keasidenan, dan kemudian membuat perdamaian dan sebaliknya juga menyerang kerajaan-kerajaan yang dianggap menentang kerajaan Inggris. Nah, dari sini kita lihat apa saja kebijakan yang dijalankan oleh Gubernur Jenderal Raffles di bidang ekonomi. Tadi kita sudah tahu bahwa pada masa Raffles, ciri khasnya adalah Raffles memberlakukan sistem sewa tanah yang disebut dengan land rent. Ya, jadi jawabannya yang B. Sementara kalau Stelsel itu adalah merupakan bentuk penanaman paksa di wilayah Priangan, itu sudah mulai diberlakukan pada masa Daniels. Ya. Kemudian ada kultur Stelsel. Kalau kultur Stelsel itu adalah sistem tanam paksa pada masa Gubernur Jenderal Van den Bosch. Nah itu ya. Jadi jawabannya yang benar adalah yang B. Nomor 6. Sebab khusus yang mendorong terjadinya revolusi Amerika tanggal 4 Juli 1776 adalah titik-titik. Kita lihat ya. Ini adalah revolusi Amerika Serikat atau perang kemerdekaan Amerika Serikat. Dalam suatu peristiwa, maka kita membagi ada penyebabnya. Yang pertama ada penyebab umum atau latar belakang. Kita lihat dulu ya. Sebab umum atau latar belakang terjadinya revolusi Amerika Serikat itu apa saja? Yang pertama adalah munculnya pemahaman kebebasan di dalam politik rakyat koloni. Kemudian yang kedua, terjadinya perang 7 tahun antara Inggris dengan Prancis. Nah, dengan kemenangan Inggris dalam perang 7 laut melawan Prancis, maka Inggris semakin memiliki wilayah koloni yang lebih luas di pantai Amerika. Tetapi di satu sisi juga, Inggris kehilangan banyak sekali devisa negara karena digunakan untuk memenangkan perang laut 7 tahun ini. Itu sebabnya kemudian nanti Inggris menarik pajak yang tinggi pada pihak koloni yang tinggal di Amerika. Beberapa pajak yang diberlakukan, misalnya ada Townshend Act, ada Sugar Act, ada Stamp Act, dan Currency Act. Nah, dari pajak-pajak yang diambil dari pihak koloni ini, Inggris ternyata mengabaikan hak-hak yang seharusnya diberikan kepada pihak koloni, yaitu bahwa Inggris menarik pajak tetapi tidak memberikan hak dalam parlemen Inggris. Sehingga penarikan pajak itu dilakukan tanpa adanya perwakilan pihak koloni dalam parlemen Inggris. Dan ini melanggar undang-undang karena seharusnya dalam undang-undang Inggris setiap orang yang membayar pajak maka dia berhak mendapatkan hak atau suara dalam parlemen. Kemudian juga adanya monopoli perdagangan teh yang dilakukan oleh perusahaan Inggris atau EIC. Nah, itu adalah latar belakang secara umumnya. Lalu apa yang disebut sebagai sebab khusus dalam perang kemerdekaan Amerika Serikat ini? Nah, sebab khususnya adalah bahwa tadi rakyat koloni itu kemudian menolak semua aturan, termasuk juga aturan pajak, dan memboikot teh yang dijual oleh British East India Company ini. Maka terjadilah peristiwa, yaitu ketika beberapa orang Amerika menyamar menjadi suku Indian Mohawk dan kemudian membuang teh yang ada di pelabuhan Boston. Sehingga peristiwa ini disebut sebagai Boston Tea Party. Tentu saja Inggris sangat marah sekali dengan peristiwa tersebut. Karena itu nanti Inggris menghukum pihak koloni dengan memberlakukan undang-undang yang lebih mengikat ya atau menindas pihak koloni yang disebut dengan Coercive Act atau juga yang lebih sering disebut sebagai Intolerable Act. Akhirnya masa dari koloni ini tentu saja tidak menerima apa yang dilakukan oleh Inggris tersebut. Dan akhirnya terjadilah pecah perang antara pihak koloni melawan tentara dari kerajaan Inggris. Nah, jadi sebab khusus dari perang kemerdekaan Amerika Serikat atau revolusi Amerika Serikat adalah peristiwa Boston Tea Party ini. Dari sini kita bisa jawab, ya. Nomor 6 jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Ajaran Mahatma Gandhi yang menyerukan pada rakyat India untuk melawan penjajah dengan cara damai adalah titik-titik. Kita lihat dulu ya. Nah, siapakah Mahatma Gandhi ini? Mahatma Gandhi merupakan salah satu tokoh
pejuang nasional bagi bangsa India. Ya, pada saat itu India sedang dijajah oleh Inggris. Setelah berbagai macam perlawanan secara fisik tidak berhasil dilakukan untuk melawan Inggris, maka pada awal abad ke-20 di India nanti muncullah berbagai macam gerakan nasionalisme. Salah satu gerakan nasionalisme yang dilakukan oleh rakyat India adalah gerakan nasionalisme yang dilakukan oleh Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi dalam melakukan perjuangan melawan penjajahan Inggris ini itu menggunakan cara-cara yang berbeda. Yaitu apa saja? Ini adalah ajaran dari Mahatma Gandhi. Yang pertama adalah ahimsa. Ahimsa artinya tidak menggunakan kekerasan. Jadi dalam melawan penjajahan Inggris ini tidak menggunakan kekerasan. Kemudian yang kedua, Mahatma Gandhi juga mengajarkan adanya harta atau pemogokan umum, yaitu merupakan gerakan protes atau mogok, tidak melakukan apapun untuk kepentingan pemerintah Inggris. Kemudian ada lagi yang disebut dengan swadesi. Swadesi adalah gerakan untuk menggunakan barang-barang buatan bangsa sendiri, sehingga Inggris mengalami kerugian karena barang-barang dari Inggris diboikot atau tidak dibeli oleh rakyat India. Kemudian juga satyagraha. Satyagraha artinya menolak bekerja sama dengan pihak penjajah, yaitu di sini menolak bekerja sama dengan pemerintah Inggris. Nah, ini merupakan ajaran-ajaran dari Mahatma Gandhi yang betul-betul banyak ditiru atau yang dilakukan oleh rakyat India. Sehingga dengan gerakan tersebut membuat kerepotan pemerintah Inggris. Jadi walaupun dilakukan tidak dengan menggunakan kekerasan, tetapi semua gerakan yang diajarkan oleh Mahatma Gandhi ini membuat pemerintah Inggris menjadi kewalahan dan akhirnya memberikan janji kemerdekaan kepada India. Nah, dari sini kita sudah tahu tadi ya beberapa ajaran dari Mahatma Gandhi. Jadi ajaran Mahatma Gandhi menyerukan pada rakyat India untuk melawan penjajah dengan cara damai adalah titik-titik. Nah, kita lihat ya, tadi Mahatma Gandhi mengajarkan bahwa bentuk perjuangannya adalah tidak menggunakan kekerasan atau dengan cara damai yang disebut dengan ahimsa. Oke ya, nomor 7 sudah. Nomor 8 sekarang. Berikut ini merupakan daerah-daerah yang tidak mendapat pengaruh Hindu di Indonesia. Kita lihat ya, bahwa pada sebagian besar wilayah di Indonesia itu banyak sekali mendapat pengaruh Hindu, terutama di Pulau Jawa dan di Pulau Kalimantan. Pengaruh Hindunya sangat terasa sekali. Tetapi ada juga yang tidak mendapat pengaruh Hindu. Wilayah mana saja yang kira-kira tidak mendapat pengaruh Hindu? Yang pertama adalah wilayah Aceh. Ya. Seperti kita ketahui, wilayah Aceh sangat kuat sekali dominasi kerajaan Islamnya. Mengapa? Karena memang sejak zaman dahulu Aceh itu banyak disinggahi oleh para pedagang yang berasal dari Timur Tengah. Kemudian wilayah Nusa Tenggara Timur dan wilayah Maluku. Ya. Nusa Tenggara Timur itu juga kurang sekali mendapat pengaruh Hindu. Kenapa? Karena di sana kepercayaan animismenya sangat kuat sekali. Nah, untuk Maluku juga sama. Di Maluku, selain sebagian ada yang menganut animisme, tetapi sebagian lagi yang terletak di daerah pesisir, itu mereka mendapatkan pengaruh Islam yang sangat kuat sekali. Kenapa? Karena Maluku sebagai wilayah perdagangan yang banyak didatangi oleh para pedagang dari Arab, Persia, dan Timur Tengah lainnya. Nah, demikian juga di Papua. Ya, Papua tidak mendapat pengaruh Hindu. Kenapa? Karena secara geografis, Papua memang sulit untuk dijangkau oleh para pendatang atau para pedagang yang berasal dari India. Nah, dari situ kita bisa melihat ya jawaban yang tepat untuk nomor 8, jawabannya adalah yang B. Daerah yang tidak mendapat pengaruh Hindu di India adalah Maluku, Papua, dan Aceh.